Mas Nur, Ya, kali ini kita akan membahas tema yang lagi cukup ramai dibicarakan. Itu apakah filsafat itu haram untuk dipelajari hukumnya, terutama dari sudut pandang ya, Islam, Mas Nur ya. ya, Karena beberapa mengatasnamakan ulama tertentu untuk mengharamkan filsafat, Mas Nur ya. ya. Kali ini Mas Nur Jabir ini yang menekuni filsafat, khususnya filsafat Islam dan tasawuf, kita akan coba bahas. Ya. Gimana Mas Nur sebenarnya dari sudut pandang Islam, filsafat itu gimana sebenarnya posisinya? Nah, tentu banyak perdebatan ya di situ, Perdebatan. banyak perdebatan di situ. Cuma begini, saya satu sisi sepakat kalau filsafat itu haram. Tapi dalam konteks ini bahwa tidak semua orang punya potensi untuk larut dalam kedalaman. Makanya saya pernah tweet, kedalaman tak perlu menjudge, menilai permukaan, dan permukaan tidak perlu menjudge kedalaman gitu. Masing-masing punya ruang. Karena begini, saya punya pengalaman sahabat-sahabat sangat dekat gitu. Jadi saya karena waktu itu saya benar-benar concern sama filsafat ya. Saya seolah-olah ingin mengajak orang semua untuk berfilsafat gitu. Intinya semua orang jadi filsuf gitu. Gitu. Nah, itu kesalahan saya. Salahnya. Kesalahan saya ternyata kawan saya ini saya lihat punya kesenangan tapi tidak punya potensi yang bagus untuk masuk mendalam itu, dan akhirnya dia ini blank, dan saya lihat dia kayak menemukan satu ruang yang absurd gitu, dan situ saya merasa berdosa. Berdosa memperkenalkan filsafat. Berdosa memperkenalkan kepada ternyata tidak semua orang punya kesiapan untuk masuk dalam ranah itu. Oke. Makanya satu sisi saya sepakat mengharamkan itu kalau dia tidak punya potensi. Bagi orang-orang yang tidak Punya potensi. Gitu. Karena ini bukan sesuatu keseharian. Mereka kan yang mengkritik seperti ini. Jangan filsafat, mereka bertele-tele, kan? Mereka bertele-tele membahas tidak konkret dan seterusnya. Ya, tidak ada gunanya. Betul, memang filsafat begitu gitu. Memang filsafat begitu. Ada orang-orang yang meraih manfaat, meraih kepuasan dengan cara begitu, tapi tidak semua orang ya. Tidak semua orang. Nah, kesalahan filsuf kadang ingin semua orang pengen jadi filsuf. Nah, itu. Menurut saya kita tidak perlu mengajak semua orang untuk berfilsafat gitu. Berfilsafat, dan karena memang ada orang-orang yang tidak punya kesiapan gitu. Tidak punya kesiapan. Karena begini, filsafat ini sangat kompleks dan dia sangat bergantung kepada guru yang mengajarkan. Kalau kita datang kepada guru yang tak layak, menurut saya kita tidak akan mendapatkan apapun gitu, kecuali celoteh semata ya gitu. Tapi filsafat bukannya justru mengajar seseorang untuk berpikir rasional ketat gitu Mas Dodo? Kenapa harus ada guru yang layak dalam hal ini? Karena begini, kalau kita lihat ya, filsafat itu beda dengan disiplin lain. Saya merasakan itu, filsafat itu beda dengan disiplin lain. Kita harus punya bukan cuma knowledge, tapi bagaimana kita merasakan pertanyaan itu. Pertanyaan eksistensial. Ya, itu kita ini. Jadi bukan sekedar menghafal ini apa kaidah-kaidah ya. Nah, itu bukan filsafat gitu. Kan jadi teringat Mas Nur dulu pernah nulis itu di website ya Mas Nur ya? Iya. Belajar filsafat itu harus punya kegelisahan pertanyaan yang membuat kita tidak bisa tidur gitu. Tidak tidur. Makanya saya mengatakan dia mirip cinta gitu. Yang tidak membiarkan seorang pun tidur tanpa menemukan jawaban dari pertanyaan. Tapi kalau kita lihat konteks misal Kanjeng Nabi gitu Mas ya, kan ada salah satu doanya itu, ya Allah mazidni ilman ay tahayyuran. Ya, Allah tambahkan kepada aku pengetahuan atau kebingungan. Tapi saya lihat itu konteksnya beda. Gitu. Jadi saya selalu mengatakan begini bahwa kalau saya mengikuti bahasa Wittgenstein language game gitu kan. Wittgenstein language game, dia mengatakan bahwa setiap sesuatu itu punya bahasanya sendiri. Oke. Filsafat punya bahasanya, tasawuf punya bahasanya, sastra punya bahasanya. Semuanya punya language game masing-masing, punya permainan sendiri gitu. Nah, makanya kalau kita tidak bijak untuk menilai, kita akan mencampur adukan ini dan akhirnya yang kita temukan paradoks. Misalnya begini, teks itu Quran itu bukan bahasa filsafat, bukan bahasa tasawuf, bukan bahasa sains, sehingga kita harus mensainkan Quran itu tidak perlu gitu. Quran itu bahasa hidayah. Quran sendiri yang ngomong kok hudan linnas, kan? Hidayah bagi manusia, atau hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang takwa. Jadi Quran itu bukan, dia tidak terikat dengan satu bahasa apapun gitu. Cuma begini, kalau mau mendalami sesuatu tidak ada jalan lain kecuali filsafat.
Itu pertama. Kunci peradaban Filsafat. tidak bisa dipisahkan dari filsafat. Dari filsafat. Dan kedua, kita tidak mungkin lari dari pertanyaan filosofi. Kalau di video sebelumnya kita ngomong, tidak mungkin lari dari kegelisahan eksistensial. Dan untuk menjawabnya mau nggak mau kita menggunakan filsafat juga salah satunya. Betul. Makanya itu tadi kita tidak mungkin lari dari pertanyaan eksistensial. Di benak kita itu seperti sudah ada coupling dari pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan yang bersifat empiris. Misalnya saya bertanya, apakah di luar hujan atau tidak? Itu kan mudah banget karena ini pertanyaan empiris ya. Saya tinggal melihat jendela keluar, oh nggak hujan ya, selesai gitu. Ada pertanyaan yang terkait dengan teks. Misalnya begini, apakah ada malaikat atau tidak? Itu bukan pertanyaan sains, bukan pertanyaan empiris, itu pertanyaan teks. Kayak gitu. Nah, ada pertanyaan yang bersifat filosofi dan orang tidak mungkin menjawab dengan pertanyaan ini dengan apapun, mau sains tidak bisa masuk, yaitu misalnya tentang apakah jiwa itu ada atau tidak. Kan? Kehidupan pasca kematian juga. Iya, itu pertanyaan-pertanyaan filosofis gitu. Jadi kita tidak mungkin lari dari pertanyaan-pertanyaan filosofis gitu. Makanya begini, lebih bagus kita saya sepakat bahwa tidak semua orang punya potensi untuk masuk ke ruang-ruang yang dalam seperti itu. Tapi ini juga Mas, kalau kita lihat sebagian orang anti terhadap filsafat itu karena kalau kita lihat ya banyak juga mahasiswa filsafat ataupun akademisi filsafat yang suka nyeleneh-nyeleneh gitu Mas Nur ya. Kan kalau kita misal, ini yang contoh ekstrimnya adalah yang sering dipakai Nietzsche misal. Tuhan telah mati gitu ya. Padahal kalau kita kaji dan ada dokter di Harvard itu membuktikan bahwa yang dimaksud Tuhan telah mati dalam kata-kata Nietzsche ini bukan Tuhan dalam Tuhan arti, sebagaimana Tuhan. Iya, bukan Tuhan transendensi ya, bukan. Tapi adalah Tuhan dalam sejarah gitu ya, orang yang mengatasnamakan Tuhan tapi dia juga korupsi seperti itu. Nah, artinya para aktivis filsafat ini juga sering membuat hal-hal yang orang di luar filsafat jadi berpikir negatif Mas. Betul. Jadi begini, ini selain dari anti ya, kita masuk ke anti dulu. Yang anti itu kebanyakan mereka tidak suka filsafat tapi tidak pernah baca filsafat Mas. Asal anti aja ya. Ya itu problem juga sih. Ikut-ikutan aja. Itu problem. Jadi mereka anti filsafat tapi tidak pernah baca filsafat, itu juga problem gitu. Maksudnya artinya dia mengeritik sesuatu yang dia sendiri tidak tahu gitu. Seperti apa gitu kan. Nah, tapi begini, filsafat itu seperti lautan yang para filsuf sendiri itu tidak tidak sepakat kepada satu definisi tertentu. Jadi kalau saya bertanya what is philosophy, filsafat itu apa? Itu kita tidak mungkin sampai kepada satu kesimpulan yang sama. Karena masing-masing masa punya definisi. Iya, punya definisi tertentu. Aliran. Apalagi kalau kita ngomong filsafat Islam dan filsafat Barat ini udah sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Misalnya tadi tentang Nietzsche. Nietzsche itu banyak banyak tafsir ya. Kalau kita masuk Nietzsche banyak banget tentang tafsir. Apalagi aforisma kata-katanya ya. Nietzsche, dan saya termasuk pengagum Nietzsche dalam pengertian dia banyak menginspirasi saya dalam melihat realitas gitu. Ada sisi kejujuran dalam Nietzsche. Ya, walaupun pahit sih kejujuran. Iya, walaupun pahit kejujuran, tapi menurut saya seperti itu. Dan memang filsafat itu sejak awal, ini penafsir Nietzsche, filsafat sejak awal dia tidak datang untuk berdiri kepada satu ideologi manapun. Dia menghantam semua, mempertanyakan semua. Iya, dia datang untuk mempertanyakan segala hal. Gitu. Jangankan ideologi Tuhan itu dipertanyakan. Gitu. Tapi kalau dalam konteks filsafat Islam Mas Nur ya, atau filsafat dalam peradaban Islam itu kan sempat ada serangan telak dari Imam Al-Ghazali ya, yang versus Ibn Rus gitu ya. Itu kalau menurut Mas Nur, apakah Imam Al-Ghazali memberikan sumbangan terhadap kemunduran tradisi filsafat dalam Islam, atau memang sebenarnya tanpa diserang Imam Al-Ghazali pun filsafat Islam juga waktu itu udah mengalami surut gitu? Nah, mudah-mudahan kita bahas satu sesi. Saya sangat suka kehidupan Imam Ghazali. Imam Ghazali, oke. Dia orang. Kita yang Imam Ghazali kita jawab di segmen selanjutnya betul. Kita nggak apa-apa. Saya mau jawab sedikit tentang dulu ini. Clue bahwa begini Imam Ghazali ini setiap kehidupannya itu terlalu tergoncang. Dia tidak pernah sampai kepada satu tahap tertentu di mana dia
harmoni, tenang dan damai. Hampir seluruh kehidupannya tergoncang. Dia sebelumnya nulis Maqasidul Falasifah, kemudian nulis Tahafutul Falasifah, jadi kerancuannya filsafat. Setelah itu dia seperti Descartes meragukan segala hal, yang kalau Descartes mendapatkan cogito ergo sum, aku pergi maka aku ada. Kemudian Imam Ghazali lari ke dunia sufi ya. Kemudian melahirkan Ihya Ulumuddin, dan Imam Ghazali tidak berhenti di Ihya, dia melanjutkan perjalanannya sampai ke Mishkatul Anwar. Nah, yang itu juga banyak menginspirasi Suhrawardi ya. Itulah yang menginspirasi Suhrawardi. Sayangnya kita berhenti di Ihya. Ketika kita berhenti di Ihya, ya wajar kalau orang Barat menilai sebagai akhir dari filsafat ya. Serangan terhadap filsafat. Menurut saya kita salah melihat Imam Ghazali. Menurut saya, karena Imam Ghazali tidak berhenti menulis di Ihya. Dia melanjutkan perjalanan terakhirnya dengan Mishkatul Anwar, dan ini mempengaruhi filsafat Isyraq Suhrawardi, filsafat iluminasi Suhrawardi Isyraqiyah. Ya, kalau suatu saat kita bahas Isyraqi itu ya, jelas sekali bagaimana Syekh Isyraq Suhrawardi mengambil tamsil nur gitu ya, mengambil cahaya, dan itu sangat kental warna Imam Ghazali memang. Cuma memang secara tadi yang Mas Nur bilang itu secara umum memang sering menilai sesuatu yang dia sendiri nggak meluangkan cukup waktu untuk membaca yang secara memadai, Mas Nur. Dan itu nggak filosofis sebenarnya. Nggak filosofis. Cenderung menilai sangat prematur itu menilai. Cuma kembali ke filsafat, Mas Nur. Sebenarnya kalau kita bicara dengan agama kan seringkali orang merancukan bahwa filsafat itu akan membuat goncang iman gitu ya. Apa manfaat yang bisa diambil bagi orang yang beragama gitu dengan belajar filsafat, Mas Nur? Atau yang pernah Mas Nur rasakan gitu ya sebagai pelajar filsafat gitu? Begini, agama kan punya banyak dimensi ya. Dia salah satu dimensi selain dari akhlak, selain dari syariat. Agama juga memberikan satu dimensi pemikiran. Jadi tidak ada satu agama yang tidak punya dimensi pemikiran. Nah, dalam dimensi pemikiran itu dia bersentuhan dengan banyak hal. Makanya dalam pemikiran filsafat Islam, kalau teman-teman lacak itu di situ ada aliran kalamnya, teologi ya. Ada aliran filsafatnya, ada aliran tasawufnya. Itu menurut saya kekayaan di dalam dunia Islam gitu. Kalau kita mengingkari ini, sebenarnya kita mengingkari kekayaan dalam dunia Islam. Bahwa Islam itu bicara teologi loh, bicara filsafat loh, bicara ini loh. Nah, makanya kalau dipertanyakan bagaimana relasinya menurut saya sangat dekat, karena justru saling membantu ya. Misalnya begini, ada ayat yang menarik, lau kana fihi ma illallah la fasadata, kan? Kalau dia mengatakan Allah itu ini, maka dunia ini akan hancur. Kalau tidak ada ilah itu, maka dunia ini akan hancur. Itu kan seperti satu argumentasi filosofis ya. Lau kana fihi ma, saya lupa ayatnya. Pokoknya terakhirnya itu la fasadata. Alihatun illallah la fasadata. Jika sebenarnya tidak ada Allah, maka la fasadata. Realitas ini akan binasa gitu. Itu seperti argumentasi premis mayor, premis minor, lalu kesimpulan loh. Kan? Dan baik Quran maupun teks itu Quran selalu mengajak kita untuk tafakkur. Ya. Gitu kan? Ayatnya cukup banyak. Afala taqilun, afala tafakkarun, afala tadabbarun dan seterusnya. Justru kita, esensi manusia itu kan yang membedakan kita dengan realitas yang lain adalah proses berpikir kita. Dengan berpikirlah ada peradaban, kan kita melihat satu dimensi peradaban dan seterusnya. Kalau ini kita matikan, ya itu kita mematikan satu bentuk peradaban gitu. Betul. Bahkan kalau kita lihat masa lalu kayak Ibnu Sina gitu ya, Syekh Arais Ibnu Sina itu sebagai salah satu filsuf utama filsafat Islam. Teks di Barat itu sampai abad ke-sekian belas juga masih menggunakan konun fiktifnya Ibnu Sina. Ya. Artinya kontribusi filsuf Muslim di masa lalu terhadap peradaban ini sangat besar. Sangat besar. Dan kalau kita umat Islam hari ini mengharamkan filsafat Islam, yang rugi sebenarnya kita sendiri, karena kita akan kehilangan salah satu tradisi kita gitu ya. Kalau saya paling bijak itu, kalau tidak punya potensi lebih bagus jangan masuk. Ya. Tapi ada sebagian orang yang memang
punya Iya, potensi dan dia potensi. concern di situ ya. Betul. Cuma memang resikonya ini maksudnya orang-orang cerdas itu kenapa enggan masuk ke filsafat Islam gitu ya, atau filsafat pada umumnya, mungkin mikir setelah saya menguasai ini saya mau jadi apa gitu. Nah, Atau gimana nih Mas? begitu begini. Jadi ada orang pernah bertanya sama saya, apa gunanya sih kita menggeluti filsafat dan tasawuf? Saya mengatakan tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada gunanya. Kan? Ya. Cuma satu gunanya, yaitu memberikan perspektif yang sangat luas. Dan menurut saya ini sudah cukup untuk kenapa kita harus belajar filsafat. Resiko. Ini sudah cukup kenapa kita harus belajar filsafat. Memberikan perspektif yang sangat luas. Kalau kita tidak masuk filsafat tasawuf, perspektif kita ini Mas. Sempit ya. Sempit. Makanya kata Wittgenstein, dunia seseorang itu seluas kata-katanya. Gitu. Kan jadi teringat ini Mas yang sering dikutip dulu dosen di waktu ikut kursus-kursus filsafat gitu ya. Ya. Setiap filsuf itu dia akan menemukan cara untuk bahagia gitu. Ya. Ya. Kalau kata siapa Socrates ya, menikahlah kamu gitu ya. Kalau Ya. kamu dapat istri yang baik, kamu akan bahagia. Kalau enggak, kamu akan jadi filsuf. Tapi enggak, ini Socrates mungkin sedang bercanda ya, karena kita lihat Socrates pun demi keyakinan filosofisnya rela untuk minum racun ya. Dalam tradisi Islam kita juga punya Suhrawardi Ya, sehingga kata Socrates filsafat itu adalah latihan atas kematian. latihan atas kematian. Ya. Oke. Tapi kalau kita bicara Rumi Mas Surya, ini yang cukup sering Ya. dikutip orang untuk mengkritik Rumi terutama adalah ketika salah satu bait syairnya Rumi mengatakan kaki para filsuf adalah kaki kayu, dan kaki kayu itu adalah Berjalan kaki yang bertati-tati. tertati dan rapuh gitu Mas. Rapuh. Gimana Mas Nur melihat ini? Ini saya justru takjub kalau saya kan menerjemahkan ya. Ya, Mas Nawawi Mas Surya. Mas Nawawi, tahu tidak? Ada 20 istilah akal dalam Mas Nawawi. Yang digunakan dengan konteks berbeda. Iya. Benar. Oke. Ada 20. Bahkan akal syaitoni atau akal setan, akal kesarian, ada akal mustafat, ada akal wahyu, semuanya akal. Gitu. Jadi menurut saya itu fungsi. Akal itu adalah fungsi yang kita gunakan untuk memberikan satu analisis ya. Jadi kita harus bijak melihat Rumi. Maksudnya begini. Memang ada quote itu, bait syair itu, tapi harus lihat bait syair lain dong. Yang bagaimana secara utuh ya. menggabungkan akal gitu. Jadi kalau masuk Rumi kita harus lihat konteksnya. Rumi ketika bukan cuma di situ, banyak tempat yang Rumi justru mengkreditkan akal ya. Memujikan. Ya satu sisi memuji, satu sisi juga mendiskreditkan akal. Gitu. Paradoks sebenarnya. Iya paradoks. Kenapa? Karena begini, ketika kita ingin masuk lebih dalam ke batin, itu tidak ada jalan lain kecuali kita masuk ke ranah hati, gitu. Bukan ranah akal. Artinya dalam batas tertentu akal punya fungsi, tapi pada batas tertentu akal udah nggak bisa. Itu baik Rumi, Ibn Arabi, maupun para sufi yang lain. Sufi yang lain itu mengakui seperti itu. Makanya dan menarik loh, Rumi baca filsafat. Ya. Di bait pertama ngutip Plato, gitu kan? Ngutip Plato dia. Jalinus Plato, Jelen gitu dalam bahasa ininya, Jelen Plato itu menunjukkan kekayaan Rumi, dia baca filsafat. Rumi baca filsafat. Cuma ketika menjelaskan sesuatu dan harus masuk ke ranah mistik, ya mau tidak mau di situ bukan fungsi akal lagi. Dan ditinggalkan maksudnya. Harus ditinggalkan. Dan William Chittick salah satu pengkaji Rumi yang sangat serius ya, dia sering mengatakan bahwa sebelum ketemu dengan Shams Tabriz, guru spiritualnya, Rumi sebenarnya adalah tokoh atau pemikir yang sudah matang, udah jadi gitu. Jadi bukan tiba-tiba dia mengubah syair, tapi dia adalah seorang mufasir, dia seorang ahli fikih dan mufti, menguasai filsafat kalam juga Mas ya. Betul. Artinya evolusi Rumi tidak terjadi begitu saja Mas. Betul. Dia ketemu Syam umur 40 tahun. Dia jadi mufti 25 tahun. 25 tahun jadi mufti. Jadi bayangkan 25 tahun udah jadi mufti, mufasir, orang banyak bertanya. 40 itu sudah sangat matang ya. Waktu itu dibilang rektor lah. Nah, saat rektor itulah dia ketemu Syam. Jadi memang sangat matang ketemu ini. Nah, orang kadang suka lupa nih proses yang ditempuh Rumi. Ya. Sebelum menjadi seorang penyair sufi Mas ya. Tapi kembali ke apakah filsafat ini haram apa enggak nih Mas ya. Salah satu yang sering dijadikan argumen adalah ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah ya. Manta-mantako fakot basendak. Ya. Kalau menggunakan
logikanya, menggunakan berpikirnya, maka dia adalah zindik, kafir gitu. Tapi kan untuk mempercayai kata-kata tersebut sendiri kita juga udah memakai logika sebenarnya Mas. Sebenarnya itu karena begini, karena ada hadis awaluman man kosa iblis yang pertama menggunakan kias. Oke. Pada saat penciptaan Adam ya. Iya, gitu. Saya terbuat dari api. Iya, itu kan analogi ya. Analogi yang tidak tepat. Gitu kan gitu. Tapi kalau sudah mantik itu beda, mantaman toko fakat pazandak yang berlogika itu ini karena keseharian kita berlogika loh Mas. Betul. Keseharian kita logika. Nggak mungkin kita meninggalkan Nggak logika. mungkin. Yang mungkin maksud Ibnu Taimiyah ini seperti dia menganggap mantik itu seperti kias. Yes. Nah, kalau kias memang seperti iblis gitu kan. Dan buat ngeles itu sebenarnya. Buat ngeles. Dan filsafat justru kalau kita lihat di mantik ya, ada pelajaran terakhir itu tentang, lupa pelajaran mantik terakhir itu. Ada kaidah-kaidah. Ada kaidah-kaidah falasi. Falasi. Itu kan di bab terakhir. Kesalahan berpikir kan di bab terakhir logika, gitu kan? Gitu kan? Di situ diajarkan ada beberapa bentuk kias memang tidak tepat gitu. Gitu. Dan sebenarnya kalau kita belajar filsafat itu kita belajar untuk melatih kejujuran ya. Kejujuran sejak dalam pikiran gitu kalau kata Pram. Dan filsafat memang ya buat apa kita kalau belajar filsafat hanya untuk pinter-pinteran mengutip atau membuat orang wow ininya keren kutipannya, bukan itu sebenarnya tapi lebih pada dialog diri sebenarnya. Kalau kita lihat dari para filsuf klasik seperti Socrates yang dia rela sekarang Rocky Gerung Mas. ya. Pak Rocky mungkin punya ini sendiri lah ya. Tapi ini maksudnya apa namanya bisa dibilang filsafat itu sangat di Indonesia sangat masih belum bisa diterima secara luas gitu. Dalam artian banyak orang yang masih takut terhadap filsafat maksudnya. Saat saya ngambil S2 filsafat Islam gitu ya, saya sering ditanya, lu udah putus asa banget kayaknya ngambil filsafat gitu, udah nggak ada pilihan lain. Loh, ini justru saya berani hidup makanya saya ngambil filsafat. Nah, orang kan nggak ngerti ya bagaimana indahnya filsafat itu. Walaupun memang ya kita berakhir dengan berbagai pertanyaan yang absurd kadang ya maksudnya. Kalau pengalaman Mas Nur gimana saat menggeluti filsafat Islam itu? Nah begini saya kalau diminta jadi memberikan arahan kepada mahasiswa baru, mahasiswa baru, ospek, saya selalu mengatakan ambil jurusan filsafat ya. Saya selalu mengatakan kalau mulai hari ini Anda tidak tahu filsafat, detik ini pun Anda tinggalkan. Gitu. Karena jangan sampai tahu-tahu semester akhir Anda baru bertanya, kenapa ngambil ini gitu. Itu jangan sampai gitu. Makanya saya setiap diberikan kesempatan memberikan ospek kepada mahasiswa baru, arahan gitu, saya selalu mengatakan kalau Anda benar-benar tidak suka filsafat, detik ini Anda tinggalkan gitu. Dekonstruksi Mas Nur ya, dekonstruksi yang keras itu. Iya, karena begini, saya sangat yakin filsafat itu bukan untuk semua orang. Cukup ada sebagiannya udah cukup gitu. Udah cukup gitu. Karena kerja dia analisis, kerja dia adalah memberikan bagaimana melihat secara detail mendalam terhadap satu persoalan gitu, dan itu bukan untuk kerja semua orang gitu kan. Kalau bagi Mas Nur pribadi dengan belajar filsafat itu hidup jadi lebih berwarna atau gimana Mas Nur? Justru ini atau menyesal? Iya sih, nggak banyak uangnya. Iya sih. Padahal kita bayar SPP mahal ya. Tapi ini dia memberikan berbagai macam makna ya yang saya jalani, karena justru kemenangan kita itu adalah dalam memaknai. Hidup tanpa dimaknai itu bukan hidup Mas. Iya. Kan? Dan filsafat memberikan samudra itu ya makna gitu. Makanya banyak yang ngajak ngopi kita, ayo ngopi. hanya untuk bagaimana menemani diskusi, bagaimana membahas masalahnya gitu kan. Dan sebenarnya kalau dibanding dengan kalau sekarang kan banyak orang konsul ke psikolog ya. Iya. Nah, itu sebenarnya filsafat punya kapasitas ya menjawab kegelisahan manusia dan lebih mendalam sebenarnya Mas Dara. Jadi begini, di barat itu ada disebut dengan pilopsikiater. Okay. Jadi psikiater tapi dia seorang yang penggiati filsafat. Karena begini, basic filsafat ya. Orang barat sudah sadar bahwa tidak semua bentuk stres harus ke psikiater. Oke. Gitu. Kenapa? Karena begini, seperti yang kita pembahasan sebelumnya, ada kegalauan eksistensi. Kalau kegalauan eksistensi itu tidak akan selesai dengan psikiater, Mas. Nggak akan selesai. Kegalauan eksistensi itu
adalah satu bentuk kegalauan yang memang dia harus dijawab dengan gagasan-gagasan filosofis gitu. Mungkin karena di barat peradabannya udah Ya, ini ya, orang Ya. udah kenyang gitu maksudnya. Jadi ya. yang ditanyain mungkin lebih ini ya, lebih kompleks. Saya pernah naik pesawat, kebetulan sampai saya orang Inggris. Dia tanya, kamu kuliah ya jurusan apa? Filsafat. Wow, itu langsung gitu mas. Wow. Keren gitu. Ya, ya. Kalau di sini Kalau di sini kerja apa? ya, ya, saya masih ingat betul itu waktu dulu awal 4 tahun lalu ya, waktu saya ngambil kuliah filsafat S2 itu udah putus asa ya sama hidup ngambil filsafat ya. Padahal waktu saya di kelas juga banyak ketemu orang-orang yang punya kegelisahan itu ya, para profesional gitu. Mungkin kalau kita ke STF Triadakara gitu ya, banyak yang para profesional, para teman-teman yang kerja kantoran itu ambil extend course ya, tentang filsafat gitu. Dan ini sebenarnya hasanah ya dalam dunia Islam. Karena Betul. filsafat Islam di Indonesia itu masih banyak berkiblat ke barat kalau kita mau jujur ya, Ya. tokoh-tokoh yang dikajinya gitu. Tadi malam Gus Ulil itu kan di Zoom, di webinar yang diadakan Mizan itu juga sedikit menyinggung bahwa filsafat tokoh kita masih lebih akrab dengan tokoh-tokoh pemikir filsuf barat itu dibanding para filsuf Islam sendiri gitu ya. Dan Gus Ulil kayaknya ini juga banyak mempromosikan untuk filsafat Islam di Facebooknya gitu, saya baca beliau mempromosikan filsafat Islam. Jadi kalau kembali Mas Nur, filsafat Islam haram atau enggak itu bisa dibilang nggak mutlak haram, nggak mutlak halal maksudnya. Tergantung siapa orangnya, siapa ininya. Kalau dia punya potensi memang haram. Kalau nggak punya potensi ya udah belajar yang praktis-praktis Saya aja. selalu teringat kawan saya yang bagi saya itu dosa saya ya. Gitu. Tidak perlu semua orang jadi filsuf. Gitu. Dan tidak perlu juga mengharamkan. Ya, kembali ke kebutuhan masing-masing ya. Kalau seseorang itu dia merasa tidak nyaman dengan filsafat, ya udah tinggalkan aja. Tapi jangan nyinyirin orang-orang yang menyukainya gitu. Iya, karena biar bagaimanapun kita tidak mungkin mengingkari sumbangsi filsafat terhadap peradaban gitu. Dan kalau kita lihat peradaban masa lalu, baik itu Renaissance di barat maupun di Islam, filsafat sangat berperan ya. Sangat berperan. Oke, terima kasih banyak nih Mas Nur obrolannya. Terima kasih banyak Mas Ray. Tentang filsafat, dan ini filosofi ini sebenarnya adalah kaitan dengan filsafat juga Mas Nur. Ya, ini gabungan dari filo dan sufi. Ini dengan filsafat dan tasawuf. Kita gabung jadi filosofi. Artinya memang filsafat ini suatu realitas yang mau nggak mau kita akan bersentuhan dengannya. Ya. Persoalannya kita sadar apa enggak bahwa kita bersentuhan dengan filsafat. Karena induk ilmu pengetahuan itu semuanya filsafat gitu. Kalau kita mengharapkan filsafat, kita hidup pada apa gitu Mas? Ya. Gitu. Tapi kita juga hargai orang-orang yang mengharapkan filsafat, kita hargai. Oke. Gitu Mas. Oke, Mas, kita next akan bahas lebih spesifik mungkin dengan tema-tema filsafat yang lain. Kali ini kita cukup sampai sini Mas. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau sanggahan juga boleh, ini bukan khotbah Jumat Mas. Khotbah Jumat kan. Kalau mau kritik juga silakan. Nanti kita bahas lagi. Khotbah Jumat itu kan satu arah dan khotib selalu benar. Ini karena kita bahas filsafat harus berbeda itu Mas. Silakan kalau ada yang menyanggah, kita sangat dengan senang hati Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih.